取人，七夕，还有更多高手也进入大虚来追杀我。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang setelah menghajar Raja Iblis Dutian, dirinya merasa lebih baik. Tiba-tiba, terdengar teriakan bahwa pemimpin sekte Iblis Surgawi ada di sini. Kinmu langsung pergi ke kamar Nenek Si, mengambil cermin tembaga, lalu keluar desa. Di luar, beberapa praktisi seni ilahi mendekatinya. Kinmu mengangkat cermin dan mengalirkan chi vital ke dalamnya. Cahaya cermin menyinari mereka, jiwa mereka hancur dan tubuh mereka jatuh dari langit. Setelah itu, ia kembali ke desa, meletakkan cermin dan dalam hati bertanya, apakah semua ini akan segera berakhir? Luka Kinmu sudah sembuh. Ia membawa hadiah untuk kera iblis, lalu keluar desa bebas menuju lembah istana penekan malapetaka. Di jalan, ia melihat binatang aneh menyeret mayat, yang langsung waspada saat melihatnya. Tiba-tiba, dari sungai muncul makhluk aneh berkepala ikan dan bertubuh manusia. Tetapi, mereka langsung berhenti dan jatuh ketakutan saat melihat Kinmu. Kinmu tidak peduli pada mereka. Selama 2 hari pemulihan, para praktisi seni ilahi dari Yankang datang satu persatu. Namun, semuanya terhalang dan disingkirkan sebelum bisa masuk desa. Di sekitar desa, ada banyak benda aneh dan menakutkan, seperti serangga dalam pot, garpu rumput, alat bengkel pandai besi, kuali, peluru pedang di bawah tempat tidur Nenek Si, batu asah si jagal, palung makan ayam, dan baskom yang dipakai naga kilin sebagai mangkuk nasi. Banyak orang mengincar nyawa Kinmu, bukan hanya Long Jiaonanan, tapi juga ahli dari sekte lain. Selama 2 hari pemulihan, banyak yang datang ke desa lansia cacat. Tempat ini sebenarnya mudah ditemukan, hanya sekitar 1000 mil dari kota naga perbatasan di wilayah Yankang. Kinmu memperkirakan sekitar 40-50 orang sudah menemukannya, dan semuanya sudah mati. Ia berpikir Long Jiaonan belum sampai, mungkin tersesat atau sudah terbunuh di jalan. Kinmu merasa selalu diawasi, seperti ada ular berbisa bersembunyi menunggu saat menyerang. Ia curiga Long Jiaonan ada di dekat, jadi ia keluar untuk memancingnya muncul. Wanita itu sangat membencinya karena kehancuran sekte penunggang naga disebabkan oleh Kinmu. Kinmu pergi ke istana penekan malapetaka, tapi hanya menemukan binatang buas, tanpa jejak kera iblis atau gajah naga. Karena tidak mendapat petunjuk, ia kembali ke desa. 2 hari berlalu, tahun baru semakin dekat, tapi Nenek Si, kepala desa dan yang lain belum kembali, membuatnya semakin khawatir. Kinmu kembali ke istana penekan malapetaka, tapi masih tidak menemukan kera iblis, membuatnya semakin tidak sabar. Ia bersiap pergi, memberi makan serangga dan ayam naga betina, lalu memanggil naga kilin untuk menuju dasu. Raja Iblis Dutian meremehkan rencananya, tapi Kinmu tetap yakin karena ia punya bantuan darinya. Dutian mengaku bisa membantu jika diperlakukan baik, tapi menuntut agar Kinmu memberikan imbangan lebih dulu. Kinmu pun bertanya bagaimana caranya, namun Dutian ragu menjawab karena merasa itu akan merendahkan dirinya sendiri. Kinmu berjanji akan membebaskan Raja Iblis Dutian jika ia membantu menemukan mereka, dan Dutian setuju. Setelah itu, Kinmu pergi dari desa lansia cacat bersama naga kilin menuju hulu sungai. Ia tahu kepala desa dan yang lain terakhir pergi ke dasu di hulu sungai bergelombang. Namun yang mereka temukan bukan desa bebas, melainkan kapal bulan Fengdu. Liontin giok Kinmu bereaksi dan membawanya ke sana. Ia yakin kepala desa dan yang lain juga mencari ke tempat itu dan mungkin meninggalkan jejak. Kecepatan naga kilin cukup cepat, tapi masih kalah jauh dari kepala desa. Kinmu hanya bisa masuk dasu saat siang, sedangkan malam hari harus mencari tempat aman untuk menghindari bahaya. Dasu siang dan malam seperti 2 dunia berbeda. Siang adalah dunia nyata, malam adalah dunia gelap yang menumpuk di atasnya. Jika kepala desa masuk dunia gelap itu, Kinmu tidak akan bisa menemukannya.
Jadi ia hanya bisa berharap mereka sudah menemukan desa bebas. Tak lama kemudian, saat meninggalkan desa lansia cacat, seorang gadis berbaju hijau tua muncul dengan anting merah yang sebenarnya adalah ular kecil. Long Jiaonan ingin mencuri harta di desa lansia, lalu memanggil ular-ularnya. Namun saat ular besar masuk desa, seekor laba-laba hitam langsung menyerang dan menghisapnya hingga habis, hanya menyisakan kulit. Laba-laba itu lalu membesar, menyemburkan api, dan kembali mengecil sebelum bersembunyi lagi. Melihat itu, Long Jiaonan langsung mundur dan sadar desa itu sangat berbahaya. Bahkan dewa pun sulit masuk. Sementara itu, Qin Mu terus menuju hulu sungai bersama naga Qilin. Saat malam mulai turun, ia segera mencari tempat aman untuk bermalam. Qin Mu mencari tempat aman di Dasu dan teringat istana pengelolaan monster. Ia menemukan reruntuhan istana itu dan masuk, melihat banyak kerangka binatang buas raksasa yang sangat besar, bahkan bisa setinggi gunung jika masih hidup. Tempat itu tenang dan tidak berbahaya. Tak lama kemudian beberapa praktisi Tao datang. Mereka terkejut melihat Qin Mu, tapi tetap diam dan hanya menyalakan api untuk memasak. Qin Mu memasak lalu tidur di samping naga Qilin. Para praktisi Tao tetap diam, lalu menulis sesuatu di tanah hingga tanah mulai bergetar dan suara aneh terdengar dari kegelapan. Qin Mu melihat kerangka binatang buas raksasa mulai bersinar, bangkit, dan berjalan keluar dari reruntuhan. Dari luar terdengar raungan, dan cahaya seni ilahi menembus kegelapan. Dalam cahaya, terlihat binatang raksasa telah hidup kembali dan berubah menjadi dewa binatang yang bertarung melawan iblis. Para praktisi Tao dan Raja Iblis Dutian pun terkejut melihatnya. Qin Mu tidak terkejut dan kembali tidur, bahkan menyuruh Raja Iblis Dutian berhenti melihat. Ia tahu para praktisi Tao itu aneh, dan salah satunya adalah Long Jiaonan. Tak lama, Qin Mu tertidur, sementara Dutian hanya bisa diam. Pertempuran di luar berlangsung semalaman. Saat fajar, binatang suci kembali ke reruntuhan dan berubah lagi menjadi kerangka seperti semula. Kegelapan pun hilang, dan makhluk aneh lain pergi. Qin Mu lalu bangun dan memasak sarapan. Para praktisi Tao juga melakukan hal yang sama tanpa berbicara. Naga Qilin mengeluarkan baskom dan menunggu makanan. Qin Mu memberinya pil roh api merah dan air danau naga giuk hingga kenyang. Lalu mereka berangkat. Para praktisi Tao diam-diam mengikuti Qin Mu. Ia berhenti dan menanyakan tujuan mereka, dan mereka menjawab hanya ingin lewat tanpa mengganggu. Qin Mu tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Menjelang sore, mereka tiba di ujung sungai bergelombang, dan Qin Mu melihat desa kumuh lalu menyuruh naga Qilin menuju ke sana. Para praktisi Tao mengikuti Qin Mu masuk di desa kumuh, dan melihat tempat itu sudah hancur, penuh jaring laba-laba dan patung yang lapuk. Anehnya, tidak ada makhluk aneh di sana. Mereka bingung, dan Long Jiaonan merasa tempat itu tidak normal. Tiba-tiba, suasana menjadi gelap dan dingin, lalu muncul perahu kesepian dari dunia lain. Seorang tetua turun sambil membuat benda kertas. Ia meletakkan perahu kertas yang langsung melayang. Salah satu praktisi Tao tiba-tiba berada di atas perahu itu dan hanyut ke kegelapan, sementara tubuh aslinya masih duduk di desa. Tubuh yang tertinggal itu hanyalah cangkangnya. Qin Mu menyapa tetua itu, lalu menggunakan tekniknya berubah menjadi wujud manusia berkepala ular. Di belakangnya muncul gerbang pengaruh surga. Ia berbicara dalam bahasa Yudu, lalu menunjukkan potret kepala desa, apoteker dan yang lain untuk menanyakan apakah tetua itu pernah melihat mereka. Tetua itu mengangguk dan mengatakan pernah bertemu kepala desa dan yang lain. Mereka datang untuk menanyakan arah. Para praktisi Tao merasa takut karena tidak bisa melihat wajah tetua itu dengan jelas, seolah bukan manusia hidup. Raja Iblis Dutian juga diam karena takut. Tetua itu adalah utusan kematian dari Yudu, bertugas mengurus jiwa. Ada yang membimbing, menangkap, atau membawa jiwa orang mati. Mereka menangani urusan antara dunia hidup dan Yudu. Dunia Dutian pernah hancur akibat perang besar. Mayat dan kerangka memenuhi di mana-mana, dan matahari pun padam hingga semuanya gelap. Di dalam kegelapan itu, muncul banyak cahaya.
masing-masing ditemani utusan kematian yang menuntun jiwa-jiwa tersesat. Saat itu Raja Iblis Dutian selamat dan menjadi penguasa. Ia pernah mencoba melawan para utusan kematian, tapi kalah dan hampir kehilangan jiwanya. Raja Iblis Dutian masih takut pada utusan kematian dan tidak berani bicara. Kinmu bertanya dengan sopan dan tetua itu mengatakan mereka menuju desa bebas, tapi akan terjebak dan jiwanya diambil. Tiba-tiba, orang-orang basah keluar dari sungai dan berjalan ke desa tanpa suara. Perahu-perahu kertas muncul, membawa mereka ke kegelapan. Para praktisi Tao panik dan menjauh, lalu sadar dua rekan mereka tidak bergerak. Di perahu kertas, terlihat bayangan mereka ikut terbawa pergi. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 无忧乡传令，东海龙王敖震趁天灾，助镇海天王幽香，斩之。